Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini teman-teman saya bakalan ngebahas tentang ujian lisan dan juga ujian tulis. Nah, kali ini itu emang banyak banget juga sekali lagi ya teman-teman, ini adalah DM-an yang masuk dan pertanyaan teman-teman. Jadi gini, masih banyak banget yang bingung antara ujian lisan dan juga ujian tulis. Jadi nanti aku bakalan jelasin secara rinci. Nah, buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, kalian bisa klik tombol di bawah untuk subscribe. Dan jangan lupa di like video ini supaya YouTube aku makin berkembang. Nah, oke teman-teman, jadi ujian lisan sama ujian tulis yang diujikan di Gontor. Sekali lagi yang diujikan di Gontor. Nah, di Gontor itu ujian masuknya ada dua. Yang pertama ujian lisan, yang kedua ujian tulis. Nah, di sini juga masih banyak banget yang bertanya-tanya bahwasannya, Kak, ujiannya tuh apa dulu yang diujiin? Maksudnya ujian lisan dulu atau ujian tulis? Jadi di Gontor itu pasti ujian lisan dulu yang diujikan, baru ujian tulis. Nah, ujian lisan itu juga meliputi beberapa tahapan. Jadi ya teman-teman yang emang udah beli buku aku, yaitu buku Aku Bisa Masuk Gontor itu, karangan aku sendiri. Nah, teman-teman di situ bisa ngelihat secara rinci. Jadi pas ujian lisan itu kita diuji psikotesnya. Terus habis itu juga psikotes itu udah aku jelasin juga di video ini. Teman-teman bisa cek di video situ. Nanti aku tuh juga jelasin di buku aku, buku yang aku tulis itu juga. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan buku yang aku tulis itu, buku Aku Bisa Masuk Gontor, teman-teman bisa langsung menghubungi CP, nanti aku tulis di kolom komentar di bawah. Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi aja. Nah, terus habis itu iya, kita balik lagi ya, ujian lisan. Ujian lisan itu pasti nih ya teman-teman, ujian lisan itu pasti diujikan di awal sebelum ujian tulis. Nah, ujian lisan itu kenapa sih Kak di Gontor kok ada yang namanya ujian lisan? Terus gimana Kak itu bayangannya ujian lisan di Gontor kayak gimana? Jadi pada saat ujian lisan di Gontor, teman-teman pasti dipanggil masuk ke ruangan itu satu orang satu. Dan satu orang satu, misalkan nih ya, saya calon santri yang akan ikut tes ujian lisan. Nah, saya masuk nih sendiri. Nah, terus pas saya masuk, saya menghadapi beberapa penguji. Misalkan 2 penguji ya. Jadi ustadznya ada 2, atau bisa 2 penguji dan juga 2 kakak kelasnya yang kelas 6. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan baru calon pelajar itu biasanya cuman kita itu diuji dengan 2 ustadz penguji kayak gitu. Ustadz atau ustadzah kayak gitu. Nah, pertama-tama itu kalian pasti ditanyain yang namanya ujian psikotes. Ujian psikotes tuh kayak gimana? Yang aku udah jelasin. Aku udah jelasin di sini ya, di video ini. Nanti kalian bisa klik aja. Nanti linknya aku taruh di description box di bawah nanti. Nanti teman-teman bisa cek aja. Nah, di situ juga kenapa ditanyain seputar psikotes itu. Nah, seputar psikotes itu kayak namamu siapa dan lain sebagainya. Itu tuh pengenalan gitu loh, pembukaan juga. Dan di sisi lain, Gontor tuh ingin mengetahui teman-teman lebih dalam. Jadi kan emang di situ kan juga ditanyain pekerjaan ayah ibu, terus juga habis itu kenapa kalian ingin masuk ke Gontor. Pokoknya udah jelasnya lagi tuh aku udah tulis di buku aku gitu ya. Terus habis psikotes, teman-teman diminta untuk membaca Al-Qur'an. Nah, membaca Al-Qur'an di sini teman-teman juga memang syarat utamanya ya kalau masuk pondok itu kita harus bisa baca Al-Qur'an, karena nanti kita bakalan belajar bahasa Arab sama bahasa Inggris. Masa baca Al-Qur'an aja nggak bisa gitu kan ya. Nah, setelah baca Al-Qur'an, teman-teman akan dimintai untuk mentajwidkan. Jadi setelah teman-teman membaca Al-Qur'an, teman-teman biasanya itu misalkan nih surat Ad-Duha. Nah, setelah teman-teman membaca surat itu, biasanya teman-teman diminta untuk mentajwidkan surat tersebut gitu ya. Mentajwidkan misalkan dari ayat 1 sampai ayat 6 atau ayat 1 sampai ayat 2. Kalau misalkan penguji udah dirasa cukup oleh penguji, biasanya teman-teman stop gitu, terus lanjut ke ujian lisan tahap yang selanjutnya kayak gitu teman-teman. Nah, untuk tajwid ini akan saya ulas pembahasannya di video saya yang
akan datang. Nah, jadi nanti setelah upload video ini, insya Allah video materi yang selanjutnya yaitu tentang tajwid. Jadi di situ bakalan saya uraikan lengkap beserta dengan pertanyaannya pada saat digontor itu gimana cara biasanya itu ditanya gimana gitu loh guys. Jadi biasanya ditanya gimana, terus cara menjawabnya juga kayak gimana itu. Nah, habis itu teman-teman setelah baca Quran, psikotes, baca Quran, tajwid, teman-teman juga setelah itu diminta untuk ibadah amaliyah. Nah, di sini tuh ibadah itu ada dua ya tesnya yang di ujian lisan, ibadah amaliyah sama ibadah qauliyah. Nah, teman-teman di sini juga masih banyak bertanya untuk ibadah amaliyah itu kayak praktek sholat, wudhu, tayamum, tawaf dan lain sebagainya itu namanya ibadah amaliyah. Jadi kayak ibadah qauliyah, kalau ibadah amaliyah itu kayak gitu ya. Tapi kalau misalkan ibadah qauliyah itu kayak misalkan membaca doa-doa itu juga kan dia masuk ibadah qauliyah kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman udah melalui step-stepnya ini, teman-teman bisa untuk keluar ruangan sesuai dengan anjuran penguji kayak gitu teman-teman. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman pada saat ujian lisan, nih saya ulangi lagi ya. Pada saat teman-teman ujian lisan, teman-teman akan ditanyakan pertama psikotes. Yang kedua yaitu teman-teman diminta untuk membaca Al-Qur'an. Ketiga mentajwidkan, keempat ibadah amaliyah, terakhir baru ibadah qauliyah. Nah, teman-teman, pada saat ujian lisan, ini tips and trick juga ya. Pada saat ujian lisan, teman-teman kan masuknya sendiri-sendiri nih, satu-satu. Otomatis kan deg-degan dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus mengantisipasi deg-degan itu. Jadi teman-teman anggap aja, teman-teman itu lagi ngobrol sharing aja. Lagian juga penguji di dalam ruangan juga nggak bakalan makan gigit teman-teman juga kan pada saat teman-teman ujian lisan gitu. Jadi teman-teman anggap enjoy aja karena ustadz atau ustadzah yang menguji ujian lisan itu mereka baik-baik banget. Nah, teman-teman nggak usah khawatir kalau misalkan teman-teman deg-degan jawab dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi biasa aja gitu loh, santai. Nah, pada saat masuk nih, karena kita emang satu orang sendiri kan ya, masuk dalam ruangan itu sendiri gitu, menghadapi misalkan 2 atau 3 penguji gitulah. Nah, teman-teman pas masuk ruangan, teman-teman itu jangan langsung, kan di situ ada bangku ya. Jadi kayak nanti kalau misalkan dapat nih ya gambarnya nih kayak gini, ujian lisan di Gontor. Jadi ujian di Gontor itu ada meja untuk penguji, terus habis itu ada space. Di situ biasanya di tengah-tengah space atau di samping di tengah-tengah space antara penguji sama yang diuji, itu di tengah-tengahnya itu biasanya ada sajadah. Nah, atau sajadahnya itu diletak di sampingnya bangkunya penguji itu loh. Bangku penguji kalau bangku penguji sama bangku yang diuji gitu. Biasanya ada sajadah. Nah, sajadah ini buat apa ya? Buat praktek ibadah amaliyah tadi itu. Nah, teman-teman pada saat teman-teman masuk, teman-teman usahakan mengucap salam, assalamualaikum gitu. Nanti kalau misalkan udah dijawab sama ustadz-ustadznya gitu, waalaikumsalam. Nah, teman-teman jangan langsung duduk dulu ke tempat duduk gitu kan ya. Nanti kalau misalkan teman-teman dipersilakan untuk duduk, baru teman-teman duduk karena itu kan di sini bangku penguji, di sini bangku yang diuji. Jadi ada beberapa meter space-nya gitu loh, jaraknya gitu. Nah, nanti teman-teman kalau pas masuk usahakan pokoknya masuk harus salam, assalamualaikum. Kalau misalkan udah jawab, teman-teman masuk, teman-teman jangan langsung duduk. Nah, nanti kalau misalkan udah dipersilakan, silakan duduk gitu, atau ijlis gitu ya, ijlisi gitu, teman-teman baru duduk. Nah, di situ baru memulai gitu. Nanti kalau misalkan udah selesai, teman-teman nanti dipersilakan untuk keluar oleh pengujinya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu teman-teman kita menuju ke ujian tulis. Nah, biasanya memang karena ujian lisan ini kan masuknya satu-satu itu tadi kan, jadinya nggak bisa langsung banyak serentak gitu, nggak bisa karena memang ujian ya mungkin ada beberapa ruangan, tapi kan tetap yang masuk itu satu. Jadi perlu waktu, pokoknya estimasi waktu, tempat dan sebagainya. Jadi nggak bisa langsung brek semuanya. Nah, waktu ujian tulis itu bisa dalam 1 hari semuanya dilaksanakan serentak, itu bisa. Tapi kalau ujian lisan itu nggak bisa ya kan, emang harus masuknya itu bergantian gitu kan ya teman-teman ya. Jadi pada saat ujian tulis, teman-teman ini kan ada nomor peserta nih.
nomor calon pelajar. Nah, di situ jadi bangkunya itu sesuai dengan nomor pelajarnya, nomor calon pelajarnya itu. Bangku atau kelas ruangannya ya. Kurang ngerti juga sih kalau sekarang. Nah, teman-teman kalau misalkan teman-teman udah dibagi nih misalkan ya kelasnya itu di mana. Teman-teman bisa nyari kok di hari sebelumnya gitu. Nah, persiapan untuk ujian tulis ini adalah teman-teman emang harus menyiapkan stamina tubuh ya. Pokoknya tubuhnya tuh harus sehat, fit, itu juga pokoknya badan itu semuanya harus pokoknya fit gitu loh teman-teman untuk menghadapi ujian tulisnya ini. Nah, yang kedua yaitu teman-teman usahakan malamnya itu jangan begadang. Biasanya nih banyak banget teman-teman yang salah kaprah ya. Jadi malamnya itu begadang untuk bisa menjawab ujian tulis besoknya. Nah, saya saranin ini ya, aku saranin ke teman-teman semua. Pokoknya kalau misalkan besoknya ujian tulis, teman-teman harus tidur tepat waktu. Karena waktu pada saat ujian tulis teman-teman nggak boleh yang namanya ngantuk. Kalau misalkan teman-teman ngantuk, otomatis kan apa ya, nggak konsentrasi gitu loh sama jawabannya gitu. Nah, terus di sini juga masih banyak banget yang ditanyain. Ujian tulis itu apa aja, Kak? Jadi ujian tulis itu meliputi berhitung soal, berhitung angka, bahasa Indonesia, terus habis itu yang terakhir IMLA. Nah, untuk IMLA sendiri aku udah banyak banget ngebahas IMLA ini dari IMLA dikte, IMLA pemula, itu IMLA pemula aja udah ada 12 part. Terus IMLA dikte itu ada 5 part, belum lagi yang murojaah IMLA. Aku udah bahas banget, banyak banget untuk IMLA ini. Nah, kalau misalkan teman-teman belum paham masalah IMLA ini, nanti bakalan aku terusin penjelasannya, tapi teman-teman nggak pahamnya di sebelah mana gitu loh, nanti bakalan aku jelasin gitu loh untuk yang IMLA-nya ini. Nah, untuk yang berhitung soal sama berhitung angka, teman-teman tunggu dulu ya. Jadi antri banget ini. Setelah tajwid, insya Allah saya nanti bakalan upload yang berhitung angka sama berhitung soal gitu. Jadi kita step by step ya. Nanti kalau misalkan balik lagi, kalau misalkan teman-teman belum paham masalah IMLA, misalkan belum paham apa gitu ya, teman-teman juga bisa request misalkan apa gitu ya, Kak, misalkan belum paham. Nah, emang kalau misalkan di Gontor itu ujian tulisnya cuman itu tadi, berhitung soal, berhitung angka, bahasa Indonesia sama IMLA. Nah, tapi teman-teman, walaupun ujian tulisnya itu cuman 4 ya, 4 mata pelajaran, tapi teman-teman jangan dianggap remeh karena memang semua nilai dikalkulasikan antara ujian lisan sama ujian tulis itu dikalkulasikan menjadi satu untuk kelulusan teman-teman. Jadi kita juga nggak tahu jadi nanti gimana penilaiannya dan lain sebagainya, tergantung pimpinan pondok juga menyeleksinya gimana. Jadi kita hanya bisa memberikan teman-teman kunci untuk teman-teman bisa menjawab semuanya gitu teman-teman. Nah, teman-teman, kalau misalkan teman-teman emang masih ada apa ya, pertanyaan-pertanyaan, terus kegundahan, terus pokoknya masih tanda tanya besar, silakan teman-teman bisa DM Instagram aku @caleli_nya 2 kali. Di situ teman-teman bisa nanya, tapi ingat ya teman-teman, teman-teman boleh nanya apabila pertanyaan tersebut belum saya bahas di video. Jadi kalau misalkan banyak banget nih dari teman-teman nih yang nanya pertanyaan yang udah saya bahas di YouTube gitu loh. Jadi saya kan 2 kali gitu. Nah, teman-teman tonton dulu YouTube saya dari awal sampai akhir kalau bisa nih ya. Baru teman-teman nanya di Instagram saya juga bisa, nanya di kolom komentar juga bisa gitu loh. Jadi kalau misalkan teman-teman memang ada pertanyaan yang belum saya jawab ataupun belum saya ulaskan di video yang kemarin ataupun video yang ini, teman-teman bisa langsung request di DM Instagram sekali lagi @caleli_nya 2 kali di situ teman-teman. Nah, teman-teman udah dulu ya. Jadi ini penjelasan singkat tentang, nggak singkat juga sih ya, ini kan rinci banget ya tentang ujian tulis sama ujian lisan. Nah, teman-teman, untuk teman-teman yang ingin masuk ke Pondok Modern Darussalam Gontor, saya doakan supaya teman-teman menjadi santri di dalamnya, lulus jadi santri di dalamnya dan sukses semua, pokoknya lulus semua kayak gitu teman. Nanti kalau udah lulus jangan lupa sama saya lo ya. Bisa aja gitu ya. Jadi udah dulu ya teman-teman, kita bertemu di video selanjutnya ataupun video yang sebelumnya juga bisa. Saya pamit undur diri, dan sebelumnya yang belum subscribe YouTube saya silahkan subscribe, tombol di bawah ya kan yang ada tombol merah itu, subscribe di bawahnya dan nyalain notification-nya supaya channel YouTube saya makin berkembang. Syukran ala kulli ittimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.